Syiah sesat karena sujud ke atas tanah dalam salat. Penonton kanal Inilah Syiah yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, itu semua atribut-atribut kaum Syiah, teman-teman ya. Dalam video ini, Anda melihat dengan jelas bahwa pembuat video ini menghujat Syiah dan menganggapnya sesat tanpa membawa bukti apapun. Oke, di sini juga ada gambar siapa ini? Gambar yang mereka anggap imam besar mereka kali ya. Ia hanya menyebut 3 hal sebagai indikasi kesesatan. Pertama, sujud ke atas tanah saat melaksanakan salat. Jadi kalau orang-orang Syiah sholat itu mereka memang menggunakan kepingan tanah semacam ini yang diletakkan di sajadahnya untuk menjadi tumpuan jidatnya. Ya memang begitu cara mereka sholat ya. Kedua, memperingati Asyura Imam Husain. Dan ketiga, keyakinan pada kebolehan taqiyah. Kali ini kita hanya akan mengomentari terkait dengan sujud ke atas tanah. Apa hukum sujud ke atas tanah dalam salat? Apakah sujud ke atas tanah dalam salat itu sunnah Nabi atau bid'ah orang Syiah? Pertanyaan lainnya, apakah melaksanakan salat dengan sujud ke atas selain tanah seperti sejadah, karpet, dan permadani sah hukumnya? Yang paling simpel adalah coba kita lihat apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i yang merupakan imam mazhab yang banyak diikuti oleh kaum muslimin di Indonesia, yang kemungkinan besar juga diikuti oleh pembuat video tersebut. Di dalam kitab yang merupakan kitab induk Imam Syafi'i, jilid pertama, halaman 260 dan 261 yang diterbitkan oleh Darul Wafa tahun 2001 atau 1422, disebutkan seperti yang kita beri tanda garis bawah yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW menyuruh seseorang agar saat bersujud meletakkan wajahnya secara sempurna di tanah sehingga menjadi tenang atau tumakninah semua sendi-sendinya. Kemudian bertakbir, maka mengangkat kepalanya dan bertakbir. Lalu duduk di atas 2 kakinya sehingga tegak tulang belakangnya. Lalu menuju sujud lagi hingga meletakkan wajahnya secara sempurna di tanah sehingga menjadi tenang atau tumakninah semua sendi-sendinya. Barang siapa yang tidak melakukan hal itu, maka tidaklah sempurna salatnya. Mungkin pada teks ini, menurut sebagian kita tidak jelas keharusan langsung ke atas tanah. Karena boleh jadi cukup dengan menempelkan wajah atau dahi ke tanah secara tidak langsung. Namun coba perhatikan pada baris terakhir yang juga digaris bawahi merah. Disebutkan bahwa jika seseorang sujud dengan meletakkan dahinya pada baju atau sejenisnya, maka tidaklah cukup baginya sujud tersebut atau tidak sah. Kecuali orang yang dalam keadaan luka, maka hal itu menjadi uzur baginya. Lain halnya jika dia bersujud ke atas kain yang bolong-bolong sehingga sebagian dari dahinya menyentuh tanah, maka itu dianggap cukup atau sah karena dia telah sujud dengan cara sebagian dahinya ke tanah. Dalam penjelasan buku ini sangat jelas sekali bahwa sujud ke atas tanah adalah perintah Nabi dan bukan bid'ahnya orang Syiah. Bahkan Imam Syafi'i sebagai salah satu imam mazhab Ahlussunnah mewajibkan hal itu. Tentu bagi yang punya kemampuan bisa merujuk pada kitab-kitab hadis dari para imam Ahlul Bait, khususnya Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam tentang kewajiban sujud ke atas tanah dalam salat. Jadi terlihat sekali bahwa pembuat konten yang ditulis bernama Dodi tidak mengerti tentang agama dan banyak hal yang terkait dengannya. Karena itu saya sarankan sebaiknya tidak melanjutkan kebiasaan buruk untuk ikut membuat konten dan menyampaikan berbagai hal yang bukan spesialisasinya. Biarlah orang yang punya ilmu tentang syariat saja yang membahas masalah-masalah seperti ini, sehingga tidak mengacaukan suasana kondusif di tanah air yang kita cintai ini. Dan ingat, segala sesuatu yang Anda sampaikan akan dipertanggungjawabkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.